Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, silakan Dra. Sebelum mengawali pelajaran pagi ini, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Ada Rosa Zulfa, ada? Adelia? Oke, ada. Aditya Putra? Ada. Aditya Rahmadani? Hadir. Afrida? Hadir. Kemana ini anak-anak? Sakit? Sakit? Kamu tahu Reza? Kalau Alsia Orel tidak masuk. Oke. Anggita? Ya. Berlian? Ya. Oke. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa di absen. Ada 2 anak yang tidak masuk. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Semangat? Yang baru ikut gastra gimana? Capek? Capek. Oke, pelajarannya adalah KD 3.18 ya. Membahas apa kita hari ini? Iya, betul. Kita membahas tentang menyeleksi strategi mulai pelajaran. Bu Septi akan menunjukkan ke kalian apa sih tujuan kalian pelajari pelajaran ini. Oke ya? Oke. Coba lihat sini. Pelajaran yang akan kalian ampunati. Oke. Paham ya? Ya. Bermain peran. Nanti berkelompok. Ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Oke. Sekarang siapa yang ingin menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli? Silakan yang mau. Oke, silakan. Ini ada teman kalian mau bermain peran ya. Yang satu menjadi penjual, yang satunya menjadi pembeli. Nanti kita simak bersama-sama bagaimana si penjualnya ini nanti menawarkan barangnya kepada pembeli. Mas, ini barang apa ya Pak? Bagus sekali. Oh, ini kerajinan Mas, ini buatan saya sendiri ini. Dijual Mas? Ya. Berapa? Mahal ini Mas. Ini dari lapisannya Mas Murni Mas. Ya, iya. 90. 5. Kalau lepas 90 Mas. Oke, 90. Cul. Oke. Oke. Kas ini. Kasih Mas. Deal ya Mas. Oke, deal. 90 ya Mas. Ya, deal Mas. Deal. Oke. Ini mana Mas? Oh, enggak ada kembaliannya Mas. Ambil aja kembaliannya Mas. Oh, oke. Semoga berkah Mas. Oke, ya udah. Oke. Hati-hati Oke, jalan. kita kasih oke, tadi menyimak teman kalian melakukan peran ya, bermain peran. Ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual. Sekarang pertanyaannya bisa nih kalian. Dari bermain peran tadi yang bisa diambil hikmahnya apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mas, apa Mas Reza? Bisa saling menguntungkan kedua belah pihak karena sudah menerima tawaran yang pas masing-masing. Betul, oke ya. Inti dari bermain peran tadi sebetulnya yang bisa kalian ambil hikmahnya adalah terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Itu lihat anak ya. Oke, sekarang Ibu melanjutkan
pembahasan ini, sekarang kalian menyimak atau menonton sebuah video. Oke, bisa ya? Sudah melihat video peristiwa atau kejadian sebuah transaksi ya antara penjual dan pembeli. Bisa yakin ini kalian di benaknya pasti ada pikiran ini yang terjadi seperti itu gitu ya. Nah sekarang kalian berkelompok diskusikan apa yang kalian tonton tadi, video tadi, kamu simak tadi, apa yang terjadi di situ? Ya, apa yang terjadi? Peristiwa apa saja yang terjadi pada video tadi? Bisa ya? Oke? Ya. Sekarang kalian berkelompok, anak-anak berkelompok boleh berapa? 4 anak. Ya, kita berkelompok. Silakan berkelompok. Berkelompok 4 anak sayang. Ya. Ya. Langsung pukul gini aja, enggak apa-apa. Pukul. Ya. Geser. Oke, yang lainnya juga, ayo kelompok. Oke, dengan ayo saya. Dilepas sejenak, nggak apa-apa, ya. Terus kemudian ambil nafas, ya, keluarkan melalui mulut pelan-pelan, oke. Keluarkan pelan-pelan dari mulut kalian anak-anak ya, relax. 1 kali lagi ambil nafas, relax, pelan-pelan. 2, 3, 4, 5. Oke, buka mata kalian. Nah, udah? Gimana perasaannya? Ayo, fresh? Fresh. Ini yang ikut Gastra kemarin langsung bilang fresh gitu ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kalian boleh melanjutkan diskusi kalian. Oke, silakan dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi. Namanya apa? Tawar mana? Tulis tawar mana? Yang kedua apa? Saling menguntungkan. Yang ketiga? Pinter, ada kesepakatan, ada negosiasi, kesepakatan antara pembeli dan sudah didapatkan. Salah satu kelompok bisa memberikan penjelasan. Silakan, kelompoknya siapa? Ayo, kelompoknya siapa? Ya Mbak, kelompoknya ya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran kita tadi, yaitu videonya mengenai yang pertama tawar-menawar, yang kedua yaitu terjadi saling menguntungkan antara pembeli dan juga penjual,
Yang ketiga ada kesepakatan bersama atau negosiasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton video tentang peristiwa negosiasi ya tadi ya. Diambil kesimpulannya bahwa video tadi itu terjadi transaksi negosiasi. Yang kedua yaitu saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Yang ketiga terjadi suatu kesepakatan. Kesepakatan apa? Harga. Kalau sudah terjadi kesepakatan harga, deal harga itu harga itu artinya tercapai gitu ya. Harga itu sudah menjadi keputusan mereka berdua. Oke, anak-anak, kalau sudah sekarang kalau sudah Ibu akhiri sampai di sini pelajaran kita. Tadi sudah dikasih kesimpulan. Untuk minggu depan pelajaran kita adalah langsung praktek. Kalian boleh membawa produk, melakukan transaksi. Epo-epoe kalian itu sebagai penjual. Paham ya? Jadi materi yang akan datang untuk minggu depan adalah praktek menjual. Kalian membawa produk apa saja yang misalnya produk kalian sendiri tidak apa-apa. Kamu jual di teman kamu, atau kamu jual di bapak ibu guru, atau keluar ya masyarakat umum. Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah Ibu akhir sampai di sini, ketemu lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya dalam pembelajaran diferensiasi dengan penerapan sosial emosional di kelas. Ada beberapa refleksi yang bisa saya ambil dari kegiatan aksi nyata, yaitu 1. Yaitu perencanaan. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, saya mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan pembelajaran diferensiasi dan penerapan sosial emosional. Dengan menyusun RPP tersebut akan mempermudah saya dalam proses belajar mengajar sehingga alur pembelajaran semakin terarah, sistematis dan terukur. Saya juga mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Materi sesuai kompetensi dasar yang sudah dijadwalkan, kemudian mempersiapkan materi berupa video yang diambil dari YouTube dan materi dari buku teks. Mempersiapkan skenario bermain peran untuk pemetaan kebutuhan belajar murid, sehingga saya bisa mengetahui gaya belajar yang bagaimana yang diinginkan murid. Baiklah, untuk refleksi yang kedua yang bisa diambil adalah pembelajaran. Pada pembelajaran yang saya lakukan dalam kegiatan pendahuluan, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yaitu pengelolaan diri, pengelolaan emosional, dan fokus pada pemahaman diri. Kemudian akan kesadaran diri dan identifikasi perasaan yang tentunya dengan motivasi peserta didik. Untuk pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, saya mempersiapkan suatu permainan, yaitu bermain peran, di mana bermain peran ini dilakukan oleh 2 orang murid, yang satu menjadi pembeli, satunya menjadi penjual. Mereka melakukan suatu transaksi sampai terjadi negosiasi dan kesepakatan. Bermain peran dilakukan selama 10 menit. Di mana dalam permainan peran tersebut akan memunculkan berbagai emosi, kesadaran diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masih dari refleksi, yaitu pembelajaran, sebelum melakukan kegiatan ini agar peserta didik dapat mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, saya mengajak anak-anak melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana dan merelaksasikan pikiran dengan teknik stop. Dengan pemusatan pikiran dan melakukan mindfulness, diharapkan murid-murid lebih tenang dan nyantai dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan.
Kemudian pada kegiatan ini saya putarkan video tentang strategi pemasaran, yaitu jual beli yang efektif dan bagaimana cara menawarkan suatu barang. Video yang ditonton murid-murid merupakan bahan diskusi kelompok masing-masing peserta didik. Mereka sangat antusias, merasa senang dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Baik, hal ini terbukti dari pembelajaran diferensiasi proses, di mana dengan pemetaan kebutuhan belajar murid, terlihat mereka menyukai pembelajaran visual dan auditori, yaitu menyimak video dan mendengarkan video pembelajaran tentang macam-macam strategi pemasaran. Refleksi yang berikutnya yang bisa diambil dari kegiatan aksi nyata ini adalah perasaan. Sebagai seorang pendidik atau guru, saya merasa senang dan bersyukur bahwa apa yang saya lakukan dalam proses belajar mengajar membuat peserta didik merasa nyaman dan aktif menerima pelajaran. Saya memperlakukan mereka sesuai dengan kodratnya, membuat mereka percaya diri dan mandiri serta bertanggung jawab. Begitu juga apa yang dirasakan anak-anak. Dengan pembelajaran yang saya lakukan, ada perasaan senang dan nyaman saat menerima materi strategi pemasaran. Untuk refleksi yang bisa diambil dari aksi nyata, yang keempat adalah rencana perbaikan. Untuk kedepannya, saya akan melakukan perbaikan dalam hal 1. Proses belajar mengajar yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menjalin hubungan baik antara peserta didik dengan saya sebagai guru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang baik dan lebih terarah dengan peserta didik. Serta yang keempat adalah meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi. Demikian refleksi diri yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kegiatan aksi nyata saya ini kedepannya akan lebih baik dan bisa meningkatkan kualitas peserta didik dan pendidikan itu sendiri. Akhir kata, dengan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid akan menjadikan perubahan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.